Di garis depan konflik saat ini, di tengah bentrokan sengit antara Rusia dan Ukraina, Su-34 telah menjadi salah satu kartu truf yang paling sering dimainkan. Bukan tanpa alasan. Pesawat ini bukanlah generasi baru yang lahir kemarin sore. Ia adalah hasil dari puluhan tahun riset, uji coba, dan pengalaman pahit dari perang-perang sebelumnya. Rusia tahu, jika ingin menekan lawan tanpa mengorbankan terlalu banyak pilot, mereka membutuhkan senjata yang bisa memukul keras dari jauh. Dan Su-34 adalah jawaban mereka. Bayangkan sebuah pesawat yang ukurannya hampir setara dengan pesawat penumpang kecil, tapi dengan tubuh berlapis baja, mesin ganda AL-31F yang bisa memuntahkan daya dorong luar biasa, dan sayap yang penuh dengan senjata. Itulah mengapa ketika berita tentang kehadiran Su-34 di langit suatu daerah muncul, pasukan di darat tahu bahwa badai akan segera datang. Belakangan ini, citra satelit dan laporan intelijen menunjukkan pergerakan intens di beberapa pangkalan udara Rusia seperti Marinovka dan Borisogledsk. Di sanalah Su-34 bersiap, sayapnya penuh muatan bom glide UMPK, senjata murah tapi mematikan yang dapat meluncur puluhan kilometer menuju target dengan presisi mematikan. Serangan demi serangan diarahkan ke gudang amunisi, jembatan logistik, dan pusat komando. Dan disinilah letak terornya. Anda tidak akan melihat Su-34 terbang tepat di atas kepala sebelum serangan dimulai. Tidak, dia akan berada puluhan kilometer jauhnya, di luar jangkauan sebagian besar pertahanan udara garis depan. Yang Anda dengar hanyalah siulan mematikan dari langit, diikuti ledakan yang memecah tanah di bawah kaki Anda. Kemampuan ini membuat Su-34 berbeda. Dia bukan sekadar pengebom jarak dekat. Dia adalah platform multiperan yang mampu melakukan serangan presisi, patroli tempur, bahkan pengintaian. Dengan radar Leninets B004, pesawat ini bisa mendeteksi target di udara dan di darat, siang atau malam, hujan atau cerah. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan pikirkan, bagaimana rasanya menjadi targetnya? Bagaimana rasanya jika Anda adalah komandan lapangan, tahu bahwa entah di mana, di balik cakrawala, ada sebuah pesawat yang membawa 8 ton senjata, dan Anda sama sekali tidak bisa melihatnya? Bagaimana rasanya tahu bahwa setiap detik yang berlalu bisa menjadi detik terakhir sebelum ledakan? Di medan perang saat ini, ketakutan bukan hanya soal kehilangan nyawa, tapi kehilangan kendali. Dan Su-34 menciptakan ketakutan itu dengan sempurna. Su-34 tidak dibangun untuk sekadar terlihat garang. Setiap lekuk bodinya punya alasan. Hidungnya yang runcing tapi lebar menyembunyikan radar Leninets B004 yang mampu melacak target di udara, sekaligus di darat secara bersamaan. Bukan radar biasa, sistem ini bisa memandu rudal udara ke udara, sekaligus mengarahkan bom presisi tinggi. Kokpitnya berbeda dari pesawat tempur kebanyakan. Pilot dan navigator duduk berdampingan, seperti di jet sipil, bukan dalam formasi tandem seperti F-15 atau Su-27. Mengapa? Karena misi Su-34 seringkali berlangsung berjam-jam. Posisi ini memungkinkan komunikasi lebih cepat, koordinasi yang lebih baik, dan bahkan ruang untuk bergerak. Di belakang kursi mereka, ada ruang kecil untuk berdiri, memanaskan makanan, atau sekadar meregangkan kaki. Sebuah kenyamanan yang sangat berarti di tengah misi jarak jauh yang penuh tekanan. Mesin ganda AL-31FM satunya memberi dorongan hingga 27.500 pound masing-masing, membuatnya mampu terbang pada kecepatan mendekati Mach 1,8. Tapi, yang membuatnya benar-benar mematikan bukanlah kecepatan, melainkan daya angkut senjatanya. Hingga 8 ton persenjataan yang bisa digantung di 12 titik hardpoint. Bayangkan satu sorti Su-34 yang membawa kombinasi mematikan,
bom glide UMPK untuk target jarak jauh, rudal KH-31 untuk mengincar radar musuh, dan rudal udara ke udara R-77 untuk mempertahankan diri dari ancaman di udara. Dengan konfigurasi ini, Su-34 tidak hanya mampu menghantam sasaran yang sudah ditentukan, dia juga bisa beradaptasi jika ancaman baru muncul di tengah misi. Dalam konflik saat ini, kita melihat Su-34 sering terbang dengan muatan bom pintar FAB-500 atau FAB-1500 yang sudah dimodifikasi dengan kit UMPK. Modifikasi ini membuat bom-bom konvensional berubah menjadi senjata presisi murah dengan jangkauan puluhan kilometer. Artinya, Su-34 tidak perlu masuk terlalu dekat ke garis depan. Ia bisa tetap berada di wilayah yang relatif aman sambil tetap menghancurkan target vital. Dari sudut pandang psikologis, hal ini menciptakan efek teror jarak jauh. Pasukan lawan tahu mereka bisa diserang kapan saja, dari jarak yang bahkan tidak terlihat radar garis depan. Dan itu berarti rasa waspada yang konstan, rasa tegang yang memakan stamina mental setiap prajurit di lapangan. Su-34 juga dibekali sistem pertahanan diri yang canggih. Pod ECM Kibini terpasang di ujung sayap, mampu mengacaukan radar musuh, memblokir penguncian rudal, bahkan menipu sistem pertahanan udara yang paling modern sekalipun. Bagi pilot musuh, mencoba mengunci Su-34 ibarat mencoba memukul bayangan di tengah kabut tebal. Pertanyaannya, jika sebuah pesawat bisa menyerang dari luar jangkauan, membawa senjata yang cukup untuk melumpuhkan kota kecil, dan memiliki pertahanan elektronik yang membuatnya hampir mustahil dijatuhkan, bagaimana Anda menghentikannya? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.